Salam Bapak Ibu semua yang terkasih. Hari ini hari Jumat tanggal 7 November 2025. Kita telah sampai kepada pembahasan seminggu bersama Imam Sadok hari yang ketujuh atau hari yang terakhir dengan judul renungan menghasilkan generasi yang kuat. Firman Tuhan kami ambil dari kitab Yehezkiel pasal yang ke-40 ayat yang ke-46. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan bilik yang mukanya menghadap ke utara adalah bagi imam-imam yang bertugas di mezbah. Mereka ini adalah Bani Sadok, dan hanya golongan inilah dari Bani Lewi yang boleh mendekat kepada Tuhan untuk menyelenggarakan kebaktian. Banyak orang tentu akan bangga dan kagum jika ada seseorang dengan anak, cucu, cicit, dan seterusnya tergolong orang yang benar dan berhasil. Banyak orang akan bertanya, bagaimana caranya saya dan keturunan saya bisa seperti keluarga itu? Sadok dan keturunannya adalah salah satu keluarga yang bisa dijadikan model tentang keluarga yang bisa menginspirasi orang lain. Artinya bahwa Sadok berhasil menurunkan generasi yang baik dan benar di hadapan manusia dan Tuhan, yang layak melayani Tuhan. Ayat-ayat yang disebutkan dari kitab Yehezkiel di atas menjelaskan tentang perkenanan Tuhan atas Sadok dan keturunannya. Misalnya Yehezkiel 40 ayat yang ke-46. Dan bilik yang mukanya menghadap ke utara adalah bagi imam-imam yang bertugas di mezbah. Mereka ini adalah Bani Sadok, dan hanya golongan inilah dari Bani Lewi yang boleh mendekat kepada Tuhan untuk menyelenggarakan kebaktian. Sejak zaman Salomo, bukan hanya jabatan imam besar, tetapi jabatan imam itu sendiri sejauh menyangkut pelayanannya, yaitu mempersembahkan korban di atas altar, tampaknya telah dibatasi pada keturunan Sadok. Kelayakan mereka untuk melayani Tuhan bukan saja berkaitan dengan hak mereka, tetapi tentu saja berkaitan dengan kehidupan mereka. Mereka pasti hidup benar dan hidup kudus di hadapan Tuhan, sebab Tuhan yang mereka layani adalah pribadi yang kudus. Dari sini kita bisa melihat tentang ajaran dan teladan Sadok yang diwujudkan oleh anak cucunya. Bandingkan dengan keluarga Imam Eli yang hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Golongan Saduki. Terlepas dari sikap dan pandangan yang kontroversial dari golongan Saduki, mereka adalah golongan yang kuat dalam keagamaan, bahkan perpolitikan orang Yahudi. Siapa golongan Saduki ini? Saduki adalah anggota sekte imamat Yahudi yang berkembang selama sekitar 2 abad sebelum penghancuran Bait Suci kedua di Yerusalem pada tahun 70 Masehi. Tidak banyak yang diketahui tentang asal-usul dan sejarah awal Saduki, tetapi nama mereka berasal dari nama Sadok, imam pada zaman Raja Daud dan Raja Salomo. Yehezkiel kemudian menulis keluarga ini sebagai orang yang layak dipercaya untuk mengelola Bait Suci, dan orang-orang Sadok membentuk hierarki Bait Suci hingga abad kedua sebelum Masehi. Golongan Saduki berada di bawah pengaruh Helenisme, cenderung memiliki hubungan baik dengan para penguasa Romawi di Palestina, dan umumnya mewakili pandangan konservatif dalam Yudaisme. Intinya bahwa keturunan Sadok adalah keturunan yang kuat, sehingga bisa tetap eksis, terlebih bisa berpengaruh bagi orang lain. Mempunyai keluarga besar yang berpengaruh dan dianggap bisa menjadi panutan adalah kerinduan kita. Modal utamanya adalah hidup benar di hadapan Tuhan.
Dengan hidup benar, maka kita bisa menasehati dan menjadi teladan bagi anak cucu kita. Jika keluarga kita semua hidup dalam kebenaran, dengan sendirinya kita bisa menjadi teladan bagi orang banyak. Kata-kata bijak. Untuk menghasilkan keturunan yang kuat, nasihati dan berikan teladan hidup yang benar. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, beriku kemampuan untuk menasehati dan menjadi teladan bagi keturunanku, sehingga bisa menghasilkan keturunan yang kuat dan berpengaruh. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan bersyukur. Amin. Puji Tuhan, kiranya renungan seminggu bersama Imam Sadok menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.